Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semua anak-anakku. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi perkuliahan public speaking dan presentasi di pertemuan ke-11 ya. Adapun di pertemuan ke-11 ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang siapa atau siap menjadi MC hebat. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah pernah memberikan bahkan di ujian tengah semester kita ya, itu saya berikan kalian soal untuk menjadi seorang MC ya. Kenapa itu dulu saya berikan sebelum materi MC ini sudah saya jelaskan terlebih dahulu, karena harapan saya kalian bisa action dulu, punya keberanian dulu, baru nanti tinggal memperbaikin apa yang kurang ya, apa yang masih menjadi kelemahan dari video presentasi yang kalian sudah buat ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke materi yang pertama ya. Apa itu MC ya? MC itu adalah kalau bisa diartikan seorang yang mempunyai tugas dan pekerjaan untuk memimpin acara dengan cara memandu serta mengarahkan seluruh komponen acara agar dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang dikehendaki ya. Nah, dalam perkembangannya ya, MC ini sendiri dipahami sebagai pemandu sebuah acara ya. Itu tidak perlu kita perdebatkan lagi ya. Kemudian sikap dan perilaku. Nah, ada sikap dan perilaku yang harus dipelajari, yang harus dimiliki oleh MC ya. Kalau kalau kalian pengen menjadi seorang MC itu harus memiliki atau menjaga sikap dan perilaku ya. Sikap dan perilaku, dua hal ini dibagaikan dua sisi dalam satu mata uang ya. Mata uang yang menjadi syarat penting bagi seorang MC ya. Kenapa dikatakan penting? Karena ada kecenderungan untuk melakukan tindakan atau perilaku. Sementara itu perilaku itu merupakan ekspresi dari sikap ya. Menurut Eman Sherman ya, itu ada 3 hal utama yang harus dimiliki seseorang MC ya. Ada tiga itu menurut Herman Sherman. Ada 3 hal utama yang harus dimiliki oleh seseorang ya MC. Yang pertama yaitu prinsip kecukupan. Apa itu prinsip kecukupan ya? Prinsip kecukupan ini dari hulu sampai hilir harus mengemukakan ya. Artinya semua yang terjadi, tersaji, yang dihadapi hendaknya dianggap cukup ya. Untuk menutupi kekurangan tersebut, tingkatkan kualitas jalannya acara ya. Yaitu dengan cara fokus ke acara intinya ya. Kemudian yang kedua, bisa memblow up berbagai nilai plus yang terjadi ya. Yang ketiga, memberikan komentar positif terhadap feedback atau umpan balik dari
audiens atau narasumber ya yang ada ya. Yang ketiga itu memberikan mohon maaf, yang keempat itu menyampaikan penghargaan lisan kepada terlaksananya acara yang bersangkutan ya. Nah ini penghargaan lisan ini bisa disebutkan ya. Terima kasih, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Haji Sardio MM ya selaku Rektor Universitas Bina Insan, dalam hal ini sudah memfasilitasi kami sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik contohnya kayak gitu ya. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Satria Nansa karena sudah bersedia untuk memberikan materi kepada untuk memberikan materinya dalam kesempatan ini. Beri aplaus yang meriah untuk ini narasumber kita gitu ya. Itu contohnya ya. Fungsi hemat kata ya. Itu yang dikatakan tadi yang dimaksudkan oleh saya menyampaikan penghargaan lisan kepada semua pihak yang hadir dalam acara tersebut ya. Khususnya yang cukup berjasa atas terlaksanaannya acara yang bersangkutan. Jadi seperti itu ya, disebutkan ya. Disebutkan secara lisan. Itu MC ya. MC yang memberikan itu. Hemat kata. Segala sesuatu harus dipandang. Ya, jadi kalau prinsip kecukupan ini sederhananya adalah segala sesuatu itu harus dipandang cukup. Nah, inilah fungsi awal MC agar setiap langkah senantiasa relatif ideal di mata hadirin ya. Terutama di hadapan yang punya hajat. Ya. Prinsip kecukupan yang dipegang teguh oleh sang MC akan sangat berpengaruh bagi dirinya maupun konsumen, termasuk bagi undangan ya dan seluruh situasi dan kondisi yang ada. Pengaruh tentu saja positif apabila prinsip ini dilaksanakan ya. Logikanya, jika seseorang atau siapapun dianggap cukup sebagai proporsional, maka ia atau mereka akan merasa nyaman. Ya. Jadi gini loh konsepnya. Ya. Sederhananya seperti ini. Jadi si MC ini ya, ketika kalian jadi MC, itu harus mempunyai jiwa yang memiliki prinsip kecukupan ya. Cukup fokus ke acara intinya, cukup memblow up berbagai nilai plus yang terjadi di acara tersebut ya. Kemudian memberikan nilai positif, feedback atau umpan balik ya. Misalkan itu ada yang bertanya ya, ada yang mengajukan pertanyaan atau ada yang memberikan jawaban ya, itu dikasih feedback yang positif ya, atau memberikan aplaus tadi ya, atau memberikan apapun itu ya. Itu tugasnya MC. Kemudian menyampaikan penghargaan lisan tadi ya. Disampaikan dulu penghargaannya dengan hormat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih kepada siapapun itu ya. Nah, jadi kecukupan ini ya kalau dipenuhi itu akan membuat MC itu menjadi percaya diri ya, komposisinya ya. Kemudian yang punya hajatan dalam hal ini mungkin pada saat kalian membawakan membawakan acara undangan-undangan ya, acara-acara pernikahan, mungkin ulang tahun ya, atau launching sebuah perusahaan atau dan lain sebagainya ya. Kalau kalian menerapkan prinsip ini ya, jadi
kalian terkesan proporsional sehingga yang punya hajatan pun ya acaranya atau kegiatannya dipandu oleh kalian ya sebagai MC-nya. Oke. Tadi ya logikanya, jika seseorang atau siapapun dianggap cukup sebagai proporsional, maka ia atau mereka akan merasa nyaman, ya. Kalau kalian sudah merasa diri kalian cukup, ya, dalam hal menghandle ini tadi ada 4 poin tadi yang saya sampaikan tadi. Nah, di situ nanti orang lain yang melihat kalian itu ngerasa, oke, dia ini sudah mencukupi dia sudah porsinya sudah pas nih kalau untuk menjadi MC ya. Jadi orang itu nyaman mendengarkan kalian ya atau menyaksikan kalian menjadi membawa acara itu ya. Yang kedua, mohon maaf, ini filosofi ya, filosofi daun salam. Apa sih filosofi daun salam ini? Jadi kita semua tahu daun salam ini memiliki aroma yang khas, yang luar biasa ya, serta alami. Serta sangat dibutuhkan oleh orang yang akan masak menu tertentu. Daun salam itu ya. Kemudian dengan daun salam, suatu masakan tentu akan lebih sedap rasanya, ya. Namun apa jadinya bila daun salam tadi ya termakan oleh penyantapnya? Tidak enak ya. Tidak enak kalau daun salam tuh dimakan tuh tidak enak. Dan bisa merusak selera. Nah, daun salam setelah digunakan sebagai penyedap memang seharusnya dicari untuk dibuang, ya. Nah, maksudnya adalah agar tidak menghalangi lezatnya makanan yang akan disantap. Jadi memang daun salam itu dipakai untuk bumbu, tapi buru-buru dipinggir ketika mau dimakan, ya. Sehingga tidak mengurangi esensi atau kenikmatan dari makanan itu tadi, ya. Nah, walaupun tidak sama persis, MC juga bisa dianalogikan seperti daun salam, ya. Kenapa? MC-nya sebagai daun salam, acaranya sebagai masakan, itu analogikanya, ya. Adapun tuan rumah dan undangan sebagai penyantap masakannya, ya. Jadi MC ini daun salam, ya. Kemudian acara ini makanannya, ya kan? Kemudian tuan rumah dan tamu undangan itu dianalogikan sebagai penyantapnya, ya. Maka seorang MC harus siap dibutuhkan, ya, serta melaksanakan tugas dan pekerjaannya sebaik mungkin, ya. Selain itu, MC juga harus siap dianggap tidak ada perannya dan cenderung dilupakan biasanya bila acara telah selesai, ya. Namun, Anda harus yakin bahwa nama harum MC akan tetap tertanam dalam sanubari penikmat, ya. Penikmat acara tersebut dan selalu terbesit di benaknya untuk menggunakan jasanya, ya. Jadi filosofi daun salam itu seperti itu. Jadi MC itu sebagai daun salamnya, ya. Kemudian acara itu tadi sebagai makanannya, ya. Kemudian tamu undangan dan tuan hajatnya itu sebagai penyantapnya, ya. Nah, MC tugasnya itu membawa acara itu dengan baik dan benar, ya. Kemudian MC juga harus siap untuk dianggap tidak ada ketika acara itu sudah selesai, ya, dan berjalan dengan sukses. Tapi MC itu tadi, ya, dapat terus dikenang oleh orang-orang yang menikmati acara tersebut, ya. Sampai-sampai mereka bisa berpikir, ah, besok-besok aku kalau punya hajatan, aku mau pakai si A aja lah. Kayaknya asik dia kalau jadi MC, ya. Nah, seperti itulah filosofi dari daun salam tadi, ya. Daun salam itu kan menjadi
daun salam itu tadi kan menjadi bumbu ya, bumbu masakan. Tapi kalau ketika mau di bumbu salam itu tadi daun salam itu menjadi penyedap masakan ya. Masakan akan menjadi enak ketika dikasih daun salam. Tapi daun salam makanan jadi tidak akan enak kalau daun salamnya ikut kemakan. Jadi ketika mau makan itu daun salamnya disingkirkan dulu ya. Tapi si penikmat makanan tadi tidak akan bisa lupa kalau makanan ini enaknya itu karena ada daun salam ya. Filosofi daun salam seperti itu. Kemudian yang ketiga ya, antisipatif dan toleransi terhadap berbagai macam situasi ya, sikap dan perilakunya yang ketiga. Nah, selain prinsip kecukupan dan filosofi daun salam tadi, ada juga harus menjadi pegangan bagi setiap MC ya dalam kehidupan sehari-harinya. Seorang MC harus pandai bergaul dengan siapapun ya, dengan siapapun itu, dimanapun dan kapanpun ya. Sikap dan perilaku tersebut harus lebih tampak manakala MC tengah melaksanakan tugas dan pekerjaannya ya. Ini berarti MC harus antisipatif alias mempunyai kemampuan dan toleransi untuk menghadapi berbagai macam situasi acara, kondisi lingkungan, dan kepribadian orang ya. Selain itu, menurut Suherman bahwa MC hendaknya mampu menyesuaikan diri dan mengarahkan semua komponen acara akan dan atau sedang berlangsung. Idealisasi, yaitu proses kegiatan yang mengarahkan semua faktor yang ada menjadi sesuatu yang sesuai dengan keinginan setiap pihak terkait, ya, agar acara berjalan dengan baik dan berakhir sukses. Jadi antisipatif dan toleransi terhadap berbagai macam situasi ini sederhananya begini, ya. MC ya itu harus dituntut untuk pandai bergaul ya, pandai menempatkan diri, pandai membaur ya pada semua orang ya. Kemudian humble itu harus ya. Kemudian harus antisipatif ya. Kalau ini seperti ini seperti ini ya. Kita ambil contoh seperti ini. Ketika di MC ini aja ada MC hajatan pernikahan aja ya itu harus antisipatif. Jadi kita menjadi MC nih, kita manggil misalkan ya kita panggil selanjutnya adalah perwakilan kan atau akan dibawakan oleh Bapak Suhendro katakan ya. Bapak Suhendro, kita harus tahu nih, ada enggak posisi Pak Endro sudah ada belum ya. Kemudian bersedia enggak ya. Kalau memang enggak bersedia, timingnya jangan lama-lama nih ya, harus kita putar otak antisipasi. Oke baik, mungkin Bapak Suhendro atau yang mewakilinya silahkan atau siapa. Kalau memang juga tidak ada ya, ambil orang yang terdekat ya, atau di skip ya, di skip atau diputar balik ininya urutan dari urutan atau rundown dari acara tersebut ya. Itu peran seorang MC. Nah, kemudian toleransi terhadap berbagai macam situasi. Contohnya seperti apa? Katakanlah Anda dijadikan MC talk show ya. Anda
Anda tugasnya seorang MC ya di acara tersebut adalah mewawancarai narasumbernya ya. Nah, ketika proses mewawancarai tadi ya, kebetulan memang ada pertanyaan-pertanyaan yang sensitif sehingga membuat narasumber tadi mungkin meneteskan air mata. Nah, disitulah peran kalian ya. Untuk mengalihkan atau mengganti topik pertanyaannya dengan hal-hal yang lain ya. Sehingga acara itu tidak stuck di situ, tidak berhenti di situ ya, karena narasumber yang mungkin sulit untuk menyampaikan informasinya karena memang terlalu sensitif, dianggap terlalu sensitif ya. Jadi itu salah satu contoh simple ya, contoh simple, antisipatif dan toleransi terhadap berbagai macam situasi. Untuk lebih luasnya kalian bisa explore sendiri ya, seperti itu. Itu tiga sikap dan perilaku yang harus ada menurut Eman Suherman ya ketika kalian menjadi MC. Kemudian yang ketiga ya, atau yang C, itu adalah bahasa MC ya. Bahasa MC secara umum dikenal adanya dua tipe bahasa, yaitu bahasa lisan dan tulisan. Atau dalam kajian ilmu komunikasi ya, kita kenal dengan komunikasi verbal ya. Secara lisan manusia mampu berucap tepat sesuai dengan kebutuhannya ya. Jika lapar, seorang mengumumkan akan berkata saya ingin makan ya. Kalau ngantuk mungkin akan berujar tidur dulu gitu ya. Pendek kata, apabila ingin sesuatu ya, ia akan mengungkapkannya dengan kata-kata atau rangkaian kalimat yang sesuai. Nah, jadi MC profesional itu mengatakan bahwa dengan kelebihan berbahasa tersebut, ya, maka seseorang menjadi MC harus mampu memanfaatkan kemampuan melafalkan lambang bunyi secara maksimal, sehingga dapat muncul gaya bahasa yang sesuai dengan kebutuhan acara. Ya, intonasi yang menghujam sampai ke sanubari dan olah vokal yang handal. Ya, untuk menjadi MC ideal, orang harus berusaha minimal menguasai bahasa Indonesia atau bahasa nasional dengan baik dan benar. Kemudian, sebaiknya seorang MC menguasai bahasa daerah tempat ia berdomisili, ya, disertai penguasaan terhadap beberapa dialek atau logat bahasa daerah tertentu di luar sang MC, ya. Nah, ini merupakan modal dasar yang harus terus dipupuk dengan cara memperbanyak pembendaharaan kata-kata, khususnya lafal-lafal penting, ya. Hal tersebut dimaksudkan agar MC yang bersangkutan bisa percaya diri dalam melaksanakan tugasnya dan kewajibannya serta pekerjaannya, baik pada acara resmi, semi resmi maupun santai dan bebas, ya. Dengan dimilikinya modal dasar dalam berbahasa tadi, tentunya MC dapat menggunakannya untuk acara-acara yang memerlukan bahasa resmi, ya. Bahasa pergaulan tetapi tidak menjurus ke sarkasme atau bahasa kasar, ya. Akan lebih baik lagi bila MC menguasai salah satu bahasa asing. Contohnya Inggris, mungkin Arab ya, mungkin Jepang ya, Cina, Perancis dan lain sebagainya ya. Nah, MC ini juga harus memiliki ilmu minimal tentang retorika dan pengetahuan tentang teknik MC ya. Jadi sederhananya bahasa MC ini ya, bagaimana seorang MC itu harus punya kemampuan untuk menggunakan bahasa-bahasa yang baik
intonasi, ya, olah vokal, ya, kemudian bahasa-bahasa daerah, ya. Bahasa-bahasa daerah itu terutama sesuai dengan tempatnya, ya, tempat. Kemudian juga kenapa harus menguasai sedikit-sedikit itu supaya apa? Supaya dalam pelaksanaannya itu mempermudah MC dalam berbicara, ya. Kalaupun nggak bisa semua, ya dibikin aja yang sederhana, ya. Atau malah dibikin sedikit lebih guyonan gitu, ya, ketika ini ketika menjadi MC, ya. Katakanlah contoh, kalian ditunjuk menjadi MC tapi di lingkungan bukan di Pulau Jawa tapi di lingkungan daerah tempat tinggal permukiman yang memang banyak orang-orang Jawa di sana. Padahal kalian bukan orang Jawa. Jadi apa? Mungkin kalian kasih contoh, saya memang bukan orang Jawa, tapi saya tahu bahasa Jawa ya sedikit-sedikit gitu. Ya mungkin sekitar nggih, monggo, ya. Monggo, nggih, monggo dan seterusnya kayak gitu. Jadi saya itu kalimat-kalimat kecil bahasa-bahasa kecil tadi mungkin bisa kamu pakai untuk mencairkan suasana pada saat kalian baru memulai, ya, karena orang lebih tertarik dari ketika kalau proses open mic atau open bicaranya itu sudah bisa mencairkan suasana, maka akan mempermudah step-step selanjutnya, ya. Jadi modal dasar, ya, boleh MC itu apakah MC itu harus pakai bahasa formal terus? Enggak, ya, enggak harus. Bisa pakai bahasa sehari-hari asal tidak sarkasme seperti yang disebutkan tadi, ya. Tidak kasar, ya. Boleh kalian ketika, ya, kalau misalnya pakai acaranya cuman acara bebas, ya, semi yang seperti tadi, ya, saya bilang semi resmi atau acara santai dan bebas, ya, mungkin boleh pakai bahasa yang bahasa daerah pure, ya, atau bahasa yang sarkasme atau keras, ya, seperti itu. Karena apa? Karena MC itu harus menjaga jalannya acara supaya berjalan dengan baik dan benar, ya. Kemudian selanjutnya ada wawasan. Nah, ini wawasan dari MC. Jadi wawasan merupakan cara pandang seseorang tentang diri dan lingkungannya, ya. Wawasan ini jadi wawasan MC berarti, ya, cara pandang MC tentang dirinya, ya, dan seluruh aspek yang mengitarinya, ya, di sekelilingnya, ya. Wawasan MC tidak boleh sempit. Kenapa tidak boleh sempit? Tetapi harus seluas mungkin. Dengan kata lain, MC hendaknya dapat memandang setiap persoalan sejauh cakrawala, ya, artinya jauh, ya. Setiap ada masalah itu dipikirnya jauh, matang-matang, ya. Semua yang berkaitan dengan tugas dan pekerjaan MC, ya, harus dengan baik. Setiap pelaksanaan acara harus disikapi secara benar, ya. Nah, seorang MC hendaknya memiliki dua wawasan, ya, internal dan eksternal, ya. Jadi
pandang tentang dirinya, ya, tentang dirinya sendiri, kemudian tentang seluruh aspek yang ada di sekitarnya, ya. Wawasan MC itu tidak boleh sempit. Kenapa nggak boleh sempit? Karena wawasan itu dibutuhkan ketika nanti kalian membawakan sebuah acara, ya, yang memang dituntut untuk mengembangkan dari setiap pertanyaan, mungkin setiap kalimat mungkin ya yang kalian lontarkan itu perlu dikembangkan. Nah, pengembangan tadi itu tidak akan bisa kalian lakukan ketika kalian tidak punya pengalaman atau pemahaman, ya, atau pengetahuan yang luas terhadap topik yang dibawakan tadi, ya. Jadi seorang MC itu penting sekali, ya, untuk melakukan riset, ya, riset, mengumpulkan bahan-bahan, mengumpulkan materi-materi yang kuat, yang sesuai dengan topik atau acara yang akan dibawakan, ya, sebelum dia bawain acara. Jadi dia belajar dulu harusnya. Belajar tidak hanya tentang bagaimana menjalankan acara tadi, tapi juga belajar tentang bagaimana materi ini, ya, dibawakan, tema ini dibawakan, apa saja nanti yang berkaitan dengan tema ini, itu harus dipelajari semua. Karena sebelumnya ini, ya, ini yang poin ketiga tadi, ya. Poin ketiga, sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan, MC itu harus punya sifat antisipatif, ya. Harus punya option A, option B, option C. Ketika ini lagi stuck, harus punya option ini. Harus ada punya plan B, plan C, plan D yang tidak dituliskan di dalam rundown acara, tapi harus dijalankan, harus diterapkan oleh MC, ya. Nah, untuk mendapatkan seperti itu, kalian harus punya wawasan yang luas. Wawasan yang luas mengenai topik yang dibawakan tadi, ya. Tema yang dibawakan tadi, ya. Paham, ya? Kemudian tadi saya singgung juga, MC hendaknya memiliki dua wawasan. Pertama internal, yakni tentang dirinya, ya, dirinya sendiri. Maksudnya dirinya sendiri itu, saya ini bagaimana, saya ini kapan saya ini harus bicara, kapan saya harus berpikir, kapan harus mengambil sikap dan bertindak, itu, ya. Maksudnya itu seperti itu. Yang kedua, yaitu eksternal. Nah, eksternal ini, ya, berbagai hal yang ada di luar dirinya, di luar dari dirinya sendiri, ya. Namun berkaitan dengan tugas pekerjaannya sebagai seorang MC, ya. Selain internal, MC antara lain harus mengetahui potensi dirinya sendiri dan acara untuk mengembangkan dan cara untuk mengembangkan potensinya. Nah, untuk melengkapi wawasan internal, maka MC harus memperluas wawasan eksternalnya, ya. Jadi untuk melengkapi wawasan internal dia, ya, MC ini harus memperluas wawasan eksternalnya, wawasan di luar dirinya, ya, dengan cara pertama menambah ilmu dan pengetahuan, bisa baca-baca dari buku, ya, bisa itu yang kedua itu menyimak dan mempelajari bagaimana MC lain bekerja dan berbagai kesempatan dari acara kampung atau kampus hingga hotel, ya. Jadi yang kedua ini harus punya panutan nih, ya. Istilahnya itu harus punya apa ya? Kalau zaman sekarang itu nyebutnya idola. Harus punya idola nih, ya. Idola saya siapa ya? Idola saya mungkin Gofar Hilman, ya. Karena Gofar Hilman itu seorang public speaking yang keren, ya. Dia bisa menjadi penyiar radio yang baik, kemudian dia bisa menjadi MC yang terkece, ya. Jadi saya mau ikutin caranya Gofar Hilman itu dalam memandu acara yang baik dan benar seperti apa. Atau bisa juga saya terinspirasi dengan si Najwa Shihab mungkin, ya. Karena beliau
kalau membawakan acara itu luar biasa sekali, keren ya. Orang narasumber sampai tersudut-sudut mungkin kan, sampai tidak bisa berbicara dengan rentetan pertanyaan yang diberikan seperti itu. Ya mungkin silahkan saja, boleh kalian memiliki idola yang nanti bisa kalian ikutin jejaknya, ya. Bisa kalian pelajari jejaknya, ya seperti itu. Yang ketiga, menyempatkan diri untuk berdiskusi, ya. Berdiskusi mengenai berbagai topik dalam acara-acara yang bergengsi. Nah, kalau sudah dapat nih, ya sudah dapat, kemudian sudah dapat idola tadi, fans tadi ya. Kalau bisa diajak diskusi nih, tukar pendapat, kemudian tukar pengalaman kayak gitu ya. Bagaimana caranya menjadi MC tadi ya? Apa sih kendala-kendalanya ketika membawakan acara yang seperti ini? Bagaimana kita caranya keluar dari persoalan yang seperti ini, yang situasional ya, pada saat kegiatan berlangsung mungkin gitu ya. Kemudian yang keempat, mengikuti pelatihan public speaking. Nah, ini kalau memang ada pelatihannya ya, tidak ada salahnya kalian mengikuti pelatihan tersebut untuk untuk mengasah kembali, untuk mengasah lagi kemampuan kalian menjadi seorang MC ya. Upaya untuk memperbaiki dua wawasan tadi ya, sebaiknya diagendakan dan dilaksanakan secara berkesinambungan ya. Artinya secara terus-menerus, continuous ya. Kenapa seperti itu? Ya karena namanya berbicara itu kalau tidak dilatih ya, itu lambat laun akan lupa lagi, akan hilang lagi cara-caranya, trik-triknya dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita semakin sering diskusi dengan minta pendapat dari rekan-rekan yang memang sudah punya pengalaman menjadi MC ya, semakin sering itu tadi, maka pengetahuan kita akan semakin bertambah ya tentang dunia MC. Nah, sehingga harapannya ketika kita mau menjalani profesi tersebut, kita akan menjadi lebih terlihat profesional. Kenapa? Karena kita sudah mampu mengatasi atau mampu membawakan acara tersebut dengan tenang, santai, ya, dan proporsional. Oke, seperti itu. Yang selanjutnya adalah inti kegiatan MC. Ya, nah kegiatan MC ini intinya kegiatan MC tercermin dalam tugas dan pekerjaannya. Ya, nah ini menurut Eman Suherman, ya. Bahwa inti MC pada dasarnya hanya terdiri dari 3 tahapan. Ya. Inti MC ini ada 3 tahapan. Yang pertama ya, yang pertama itu pra pelaksanaan ya. Yang kedua itu pelaksanaan acara ya. Dan yang ketiga itu adalah pasca pelaksanaan ya. Pra pelaksanaan ya. Pra pelaksanaan ini ya meliputi persiapan ya. Persiapan, pengarahan, penataan ya. Ada beberapa pekerja yang harus ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan seorang MC ya. Ya. Yang harus dilakukan seorang MC pada saat sebelum pelaksanaan ini ya. Apa? Apa? Apa yang harus dilakukan oleh MC? Pertama itu identifikasi ya. Ini acaranya apa ya, kegiatannya apa ya, kemudian koordinasi ya, koordinasi dan konfirmasi ya.
Identifikasi, MC harus berkunjung ke konsumen pada waktu yang betul-betul luang bagi kedua belah pihak, MC dan konsumen, untuk membicarakan hal-hal penting berkaitan dengan rencana acara. Dalam kesempatan ini, MC sekaligus memberikan konsultasi. Hasil obrolan ini mesti langsung ditindaklanjuti oleh MC pada langkah koordinasi. Ya. Nah, jadi seperti ini contohnya. Simpelnya saja, ya. Ketika kalian menjadi MC acara hajatan, ya, hajatan katakanlah ini aja, apa, yasinan aja ya, yasinan di rumah gitu ya. Kemudian siapa yang ditunjuk MC? Katakanlah bapak yang ditunjuk MC ya. Kamu aja yang jadi ininya, MC-nya. Oke, siap. Jadi apa yang mau dibawakan? Saya langsung berkonsultasi dengan tuan rumah ya. Ini kira-kira acaranya apa, Bay? Yang pertama, itu baca kirim-kirim doa. Oke, karena namanya yasinan ya, kirim doa. Kirim doa ini kepada siapa? Langsung saya catat. Yang pertama Ali bin Abi Thalib mungkin ya. Yang kedua ya bin oke berapa gitu ya. Kemudian yang kedua mau apa? Tahlilan atau cuma yasinan ya, atau langsung doa. Oke, sama tahlilan. Oke, berarti yang kedua tahlilan ya. Yang ketiga doa ya. Yang keempat mungkin penutup ya. Nah, kemudian yang penutup ini jangan dulu pulang katanya karena kita sudah masak-masak. Oke, berarti nanti disampaikan pada saat penutupan. Itu langsung saya catat ya. Langsung saya catat. Nah, kemudian sudah nih, udah dapat. Oke, Pak, ini rundown acaranya begini. Ya, oke. Begini aja. Oke, siap. Jadi sudah berapa ya? Ada berapa poin yang sudah saya catat tadi. Kemudian saya koordinasi lagi ke tamu undangan ya. Tamu undangan. Siapa nih biasanya? Di sini ada minta yasinan. Berarti sebelum yasinan yasinan nih ya. Berarti yasinan ini siapa yang mau memimpin yasin? Koordinasi lagi. Biasanya kan seperti itu. Siapa yang memimpin yasin? Si A mungkin, si Ali ya. Kemudian doa tahlil siapa yang mau memimpin? Nah, si Roy katakanlah ya. Roy yang memimpin tahlil. Kemudian nanti siapa yang baca doa? Mukmin misalnya yang baca doa. Oke, mukmin ya. Udah dapat nama-namanya. Oke, siap. Nah, kemudian nanti di penutup ya. Penutup itu tadi disebutkan sudah ada santap makan. Oke, jadi koordinasi lagi dengan ibu-ibu nih. Bu-ibu, ini makanannya mau di mana? Mejanya ada berapa? Kemudian kayak gimana caranya? Meja 1, meja 2, meja 3 misalkan. Meja 1, 1, 2 ini untuk bapak-bapak, kemudian meja 3 ini untuk ibu-ibu. Seperti itu ya. Oke, seperti itu. Siap dicatat. Nah, oke. Sudah dapat ya. Sudah dapat persiapannya. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya ya, yaitu pelaksanaan acara ya, pelaksanaan acaranya ya, dijalankan acaranya tadi ya. Kemudian ya, pelaksanaannya tadi ya, dijalankan acaranya. Nah, pelaksanaan, nah itu tadi itu adalah pelaksanaan tadi, pasca pelaksanaan itu merupakan apa ya, istilahnya itu bisa dikatakan koreksi ya, mengkoreksi setelah selesai dilakukan ya, baru dikoreksi. Oh, ternyata kekurangannya ini. Kemudian pasca pelaksanaan ya, pasca pelaksanaan itu kita bertanya,
bagaimana Pak, Bu, kira-kira apa yang kurang dari yang sudah saya bawakan sehingga nanti saya ini sebagai masukan saya ketika nanti saya membawakan acara lain gitu ya. Jadi pasca pelaksanaan itu kita harus dengan lapang dada mendengarkan kritikan dari baik itu dari tuan rumah ya, dari tempat acara event ya, mendapatkan kritik dan saran untuk yang memang ditujukan ke kita ya pada saat kita membawakan acara tadi ya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan nanti kita gunakan untuk memperbaiki pribadi kita, untuk memperbaiki kualitas diri kita ketika kita menjadi seorang MC di acara-acara selanjutnya. Seperti itu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini ya. Mungkin nanti saya jelaskan lagi ya di kesempatan selanjutnya bagaimana itu caranya menyusun acara ya, bagaimana itu caranya eh, eh, bagaimana itu caranya untuk menyusun acara, kemudian rundown-rundown yang baik seperti apa itu mungkin bisa saya kembangkan lagi ya di kesempatan-kesempatan mendatang ya atau di pertemuan ke depannya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya ya. Perkuliahan hari ini saya tutup. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan nanti di kolom komentar ya. Insya Allah saya jawab satu persatu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semua ya. Tetap semangat ya. Tetap percaya diri bahwasanya kalian bisa menjadi seorang MC yang baik ya, berdasarkan dari materi yang saya sampaikan dan mungkin juga kalian bisa mengembangkan diri kalian sendiri di rumah ya, karena sekarang belajar itu tidak hanya dari dosen tapi dari internet pun bisa ya. Banyak ada banyak tempat yang bisa kalian jadikan untuk belajar ya, untuk mengasah diri kalian, untuk mengasah kemampuan kalian sehingga menjadi seorang master of ceremony yang keren, yang baik ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.